Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan dan Doa. Senin, tanggal 18 Desember tahun 2023. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti, Allah menyertai kita. Inilah Injil Suci menurut Matius. Bab 1 ayat 18-24. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti, Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti, Allah menyertai kita. Injil hari ini, Matius bab 1 ayat 18-24, perihal kelahiran Yesus Kristus. Yusuf, suami Santa Perawan Maria, Bapa Yesus sendiri. Yusuf seorang yang tulus hati, ia memainkan peran besar dan tak tergantikan dalam kehidupan Yesus yang adalah Putra Allah itu. Ketulusan Yusuf yang memungkinkan dia dan kebesaran hatinya mendengarkan sabda Tuhan untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Karena ketulusan hatinya, dia berani mempertaruhkan harga dirinya dengan menikahi Maria, yang mengandung anak yang bukan buah dari perkawinannya. Sedari awal Yusuf telah mengetahui bahwa Yesus yang bukan buah dari perkawinannya itu pun, tidak akan pernah menjadi miliknya sendiri, karena Yesus memang diperuntukkan demi keselamatan banyak orang. Yusuf sukses menunaikan sebagai suami Maria dengan bermodalkan ketulusan. Hari ini, kita merayakan kemenangan ketulusan hati. Orang yang tulus hati mampu memikul dengan tenang tanggung jawab yang besar, dan yang dipandang sulit sekali oleh kebanyakan orang. Dunia kita pada saat ini dilanda kekurangan orang yang tulus hati. Kehidupan manusia kini lebih banyak digerakkan oleh gengsi dan pamrih. Yusuf bisa dijadikan model apabila kita ingin membangun sebuah kehidupan yang tenang dan damai, namun penuh dedikasi, pelayanan, dan tanggung jawab. Yusuf tampaknya sudah dari sononya dipanggil sebagai tokoh orang beriman yang diam, rela di belakang dan rela tidak dikenal. Dalam Injil hari ini jelas sekali betapa Yusuf tidak pernah berbicara. Ia tampil sebagai tokoh yang diam. Diam, di sini bukan diam karena marah, tetapi diam sebagai tanda ketulusan hati, ketaatan dan kepatuhan yang tanpa celah karena iman yang mendalam akan Kristus. Ia bekerja sesuai dengan panggilan dan perutusannya sebagai Bapa dan Kepala Keluarga Kudus Nazaret. Marilah kita hari ini, berdoa khusus bagi para suami agar diberi inspirasi dan kekuatan untuk mewarisi ketulusan hati dan kesetiaan yang dimiliki Yusuf.
Marilah juga kita berdoa bagi para istri agar menjadi pasangan yang tulus hati bagi suami mereka yang berjuang di jalan ketulusan. Apabila ketulusan hati menjiwai hidup suami dan istri, keluarga pun menjadi bahagia dan sejahtera. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kami memohonkan berkat-Mu bagi keluarga-keluarga Kristiani. Berikanlah kepada mereka rahmat kesetiaan dan ketulusan hati. Semoga mereka semakin hari semakin mengusahakan hidup seturut keluarga kudus di Nazaret. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel.